Halo Sobat Anggrek. Dendrobium yang satu ini populer di awal tahun 2000-an. Tapi kali ini saya tidak ingin menebar racun. Saya ingin mengajak Sobat Anggrek untuk lebih mengenal anggrek melalui KTP, melalui ID-nya. Dan ini adalah dasar untuk mengerti apa yang disukai dan tidak disukai oleh anggrek. Bukan hal yang mudah, tapi kita mulai pelan-pelan ya. Dendrobium sophiboni pernah muncul di salah satu video saya saat kita membahas tentang Dendrobium enobi. Bagi yang belum nonton, nanti saya tambahkan linknya di bagian deskripsi. Kali ini kita tidak membahas bagaimana merawat atau apa-apa yang perlu diperhatikan bila memiliki anggrek ini. Saya ingin lebih membahas tentang parent, asal-usul dari anggrek ini. Kalau dilihat sekilas dari penampakan bunganya, ada parentnya yang memiliki petal dan sepal berwarna putih susu. Dan di ujung petal dan sepal ada sedikit rona berwarna kehijauan. Parentnya juga memiliki labellum, lip yang berwarna magenta pekat, bukan hanya dari dalam, tapi juga dari luar labellum. Sekarang kita lihat tanaman. Ukurannya mungil. Ini berarti ada orang tuanya yang ukurannya juga kecil seperti ini. Akar cukup masif menempel pada kayu yang saya tempelkan vertikal. Kennya kecil, gendut, dan bunga ini adalah dari ken yang terakhir. Kalau Sobat Anggrek perhatikan di video enobi, anggrek ini sempat mengalami terbakar daunnya, artinya dia tidak tahan terlalu banyak panas. Nah, siapakah orang tuanya? Mari kita cari di internet. Sobat Anggrek, zaman canggih seperti sekarang ini, bila kita ada yang ingin ditanyakan, bisa bertanya pada Simbah Google. Dan untuk KTP anggrek, saya sering berkunjung ke website Blunanta. Caranya, ketik Blunanta dan masukkan ID anggrek yang ingin kita cari tahu. Ya, kita akan dibawa ke satu website berisi database, foto-foto dan data tentang anggrek yang kita ingin cari tahu. Misalnya sophiboni didaftarkan oleh J. Pua, mungkin yang menyilangkan pada tahun 2003. Dicantumkan juga orang tuanya adalah Dendrobium sriracha dan Dendrobium hirota. Kemudian di bagian bawah kita bisa melihat foto dari anggrek. Wah, bisa seperti ini ya Sobat Anggrek. Ini kayaknya ada 5 atau 6 spike. Gak ada apa-apanya punya saya ya, dibanding punyanya Judy Robbins. Ternyata anggrek ini bisa punya multiple spike. Tapi kalau dilihat variannya agak beda ya. Ada setidaknya 2 varian sepertinya sophiboni. Dan yang punya saya lebih mirip, ini punyanya Pak Kurniadi Liu. Iya, sophiboni saya lebih mirip yang ini. Ukuran, bentuk daun maupun warna bunganya. Di bawahnya kita bisa melihat parent dan nenek moyang dari anggrek ini. Ya, di sini kakek neneknya, Eyang Kung, Eyang Ti, Simbah, dan yang paling penting bagi saya adalah bagian bawah ini Sobat Anggrek, di mana kita bisa melihat seluruh nenek moyang yang mewariskan genetik ke sophiboni, yakni ada Baijibum, varian Superboom, sekitar itu paling besar, dan ada juga Baijibum varian lainnya, Affine,
Stratiotes, ada Stratiotes juga dia ya, dan Dendrobium tokai. Di bawah ini hasil silangan dari Sophie Bonnie, tapi fokus saya adalah pada spesies Ancestors-nya. Dari situ kita cari tahu lebih detail tentang anggrek ini. Dari 6 spesies Ancestor, kalau kita gabungkan, Baijiboom sendiri menyusun lebih dari 80% genetik Dendrobium Sophie Bonnie. Jadi kita pertama cari tahu lebih tentang Baijiboom. Caranya klik link yang ada di halaman tersebut atau klik fotonya. Ini Baijiboom Dendrobium ditemukan tahun 1852. Waduh, sudah spesies yang udah cukup lama ditemukan ya Sobat Anggrek. Dan dari halaman ini kita tahu kalau ada beberapa varian, memang ada beberapa varian dari Baijiboom. Dari keseluruhan gambar di halaman ini saya dapat kesan kelopak, sepal, dan petal yang penuh dari Sophie Bonnie diwariskan oleh Baijiboom. Begitu juga bentuk lipnya yang memanjang dan gelap di bagian tengah ya. Ini juga kelihatan dia bisa rimbun. Sobat Anggrek sadar nggak ya, dalam satu spike dia memiliki maksimum hanya 10 bunga. Sedangkan tadi kita lihat bunganya sangat rimbun. Pasti itu dari parentnya yang lain, nanti kita lihat ya. Secara ukuran, Baijiboom ukurannya tidak terlalu besar. Ya, ini juga diwariskan ke Sophie Bonnie. Ya, saya jadi ingin tahu lebih banyak tentang Dendrobium Baijiboom karena memang website Blue Nanta terbatas, hanya dari nenek moyang apa silangan dari anggrek tersebut. Jadi kita perlu cari tahu, kembali ke simbah Google, ketik Dendrobium Baijiboom. Ini agak lemot internetnya, padahal saya udah subuh-subuh saya coba browsing, banyak yang download kayaknya. Baijiboom agak mengejutkan ya, ada kata-kata anggrek larat di sini. Jadi jangan-jangan sama. Dan mungkin maksud Anda adalah ya tulisannya tadi saya salah ketik ya Sobat Anggrek. Harusnya Baijiboom itu B-nya 2 bukan G-nya yang 2. Oke, kita kembali. Saya suka ke Wikipedia meskipun kadang informasinya kurang lengkap. Tapi kalau kita lihat ke sini, kayaknya cukup panjang tulisannya ini. Ya, Dendrobium Baijiboom cylindrical bulb. Jadi canenya memang membulat dan terdiri atas 3 sampai dengan 5 daun. Artinya memang bukan Dendrobium jenis besar yang memiliki banyak daun. Coba kita ke bawah ya. Saya ingin mencari tentang variannya karena tadi kita ada 3 varian dalam nenek moyang Sophie Bonnie. Nah ini ternyata Dendrobium Baijiboom sendiri terdiri atas 4 varian. Ada varian Baijiboom, ini kalau tidak salah tadi 25% darah Sophie Bonnie. Ya, dia memiliki titik putih di bagian tengah lidah. Ini tidak terlihat, tidak diwariskan ke Sophie Bonnie dan tinggal di dataran rendah. Oke, cocok dengan tempat saya. Selanjutnya varian Scoederia, baca Sobat Anggrek baca sendiri ya. Ini ada hanya 0,39%. Jadi tidak terlalu dominan saya rasa. Dan ternyata inilah yang disebut dengan Dendrobium larat karena habitatnya endemik di Pulau Larat di Tanimbar. Ini. Kemudian yang paling banyak adalah Dendrobium Baijiboom varian Superboom. Ya, varian ini memiliki bunga terbesar di kelompoknya, tapi tidak ada titik putih di tengah labellum. Jadi terjawab ya Sobat Anggrek, Sophie Bonnie memang ukuran bunganya besar. Kalau dibandingkan dengan Enobi yang sama-sama Dendromini saja, bunga Sophie Bonnie jauh lebih besar dan tidak ada titik putih. Itulah sebabnya dia lipnya sangat gelap, magenta gelap. Coba ke bawah, ada sedikit informasi tentang habitat dari Baijiboom. Jadi dia tumbuh di pohon atau batu
di daerah hutan hujan tropis yang lembab. Sedikit banyak terjawab ya Sobat Anggrek, kenapa ukurannya kecil, kenapa bunganya bulat, bentuknya bagus dan labellumnya gelap. Tapi ini belum menjawab mengapa warnanya putih. Itu saya rasa diwariskan dari Affine 12,5% dan Sophie Bonnie. Baiklah, sekarang kita cari jawaban kenapa warna bunga dominan putih. Dan saya rasa itu dibawa oleh Dendrobium Affine yang mewariskan 12,5% bagian dari Sophie Bonnie. Ini Affine ditemukannya lebih tua lagi ya dibanding Bajibum 1840. Dan oh iya, kalau Dendrobium species adalah dendrobium yang dihasilkan murni dari alam, bukan campur tangan manusia, jadi bisa ditemukan di alam. Kelihatan ya Sobat Anggrek, warnanya memang putih meskipun ada beberapa varian. Rasanya Sophie Bonnie varian yang ini mungkin ya. Coba kita lihat putihnya. Ya benar, putihnya sedikit sparkling Sobat Anggrek. Ya mungkin jenis inilah yang dipakai untuk waktu breeding Dendrobium Sophie Bonnie. Bukan Sophie Bonnie tapi parentnya. Ini kita lihat dalam satu tangkai bunga bisa ada sampai dengan 20 kuntum bunga. Itulah sebabnya kenapa ada Sophie Bonnie yang bunganya bisa ramai, karena dibawa oleh Affine. Baik, kita kembali, masih ada parent lainnya yaitu Stratiotes. Saya agak surprise karena ini adalah jenis Dendrobium falainante. Kalau yang pernah menonton video saya tentang keluarga Dendrobium pasti ngerti kalau ini section yang berbeda dengan Bajibum. Nanti saya tambahkan linknya di bagian bawah bagi yang belum ya. Baiklah, apa yang diambil dari Stratiotes ya? Mungkin ini Sobat Anggrek. Jadi dalam satu tanaman bisa ada multiple spike. Bisa ada banyak spike. Iya, terakhir kita lihat yang ini warnanya agak beda dan hanya 2,34%. Mungkin tidak dominan gen-gen yang diwariskan, tapi kita lihat ya. Emrys Chu, saya suka ini, teman di Facebook, dia sangat jago tentang anggrek di Amerika. Oke, ada keterangan dari Emrys bahwa fakta mengejutkan bahwa dalam section Spatulata Dendrobium tokai adalah jenis yang paling banyak digunakan untuk persilangan. Bukan Lasianthera, bukan Taurinum, bukan Discolor, tapi tokai. Apa artinya? Ya, saya menduga ada sifat-sifat tokai yang ingin dipertahankan oleh para penyilang. Dan biasanya kalau bunganya tidak bagus, pohonnya juga tidak menarik, yang ingin diambil adalah mungkin daya tahannya terhadap penyakit atau kondisi alam yang berbeda sehingga hasil silangan bisa gampang beradaptasi. Mungkin begitu Sobat Anggrek. Oke, beginilah cara saya mencari tahu tentang anggrek yang saya asuh melalui KTP-nya. Demikian Sobat Anggrek, terjawab mengapa Sophie Bonnie penampakannya seperti ini. Dan ini baru permulaan, karena kenyataannya saya sering menggunakan metode ini untuk mempelajari sifat-sifat atau hal-hal yang tidak boleh maupun boleh saya lakukan pada anggrek tertentu. Di video berikutnya saya akan ajak Sobat Anggrek lebih dalam menganalisis anggrek melalui orang tuanya. Oke, saya Andari. Terima kasih sudah mampir di Teras Anggrek.